Salam, salam sejahtera, salam kasih persaudaraan bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun berada, Nusantara Indonesia dan juga yang ada di luar daripada Indonesia. Tetap kami menyapa salam kasih persaudaraan, salam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya kembali si Hombing John Charles ingin menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan bagi kita, di mana Bapak Ibu Saudara, saya melihat, dan ini pun juga udah sering saya ulang-ulang Bapak Ibu Saudara, bahwasannya banyak orang-orang Bapak Ibu Saudara yang taunya hanya mengklaim firman Tuhan, seolah-olah menganggap firman Tuhan itu ialah mantra, asal diucapkan begitu saja tanpa perbuatan yang benar, seolah-olah akan terjadi. Tapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu diucapkan, direnungkan, dan dilakukan. Tidak cukup hanya diucapkan Bapak Ibu Saudara. Memang kita harus mengucapkannya. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwasanya sudah sering saya dengar Bapak Ibu Saudara, saya melihat di media sosial orang-orang menyebut daripada Mazmur 91 untuk mengkaitkan keadaan yang sekarang ini Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, engkau hanya penontonnya saja. Memang benar. Tapi orang yang bagaimana yang masuk di dalamnya itu Bapak Ibu Saudara? Orang yang bagaimana yang sebenarnya firman itu nyata Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak semua orang yang hanya menyebut firman Tuhan langsung terjadi. Kita periksa dulu hidupnya Bapak Ibu Saudara. Saya teringat Bapak Ibu Saudara dengan perkataan daripada Rasul Yohanes Bapak Ibu Saudara, yaitu yang mengatakan, akan saya buka bagi kita dalam kitab Lukas. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara. Lalu ia berkata kepada orang yang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri daripada murka yang akan datang? Dan selanjutnya, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Kristus, ingatlah Bapak Ibu Saudara, boleh kita merenungkan firman Tuhan, boleh kita mengucapkan firman Tuhan, tapi lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita harus melakukannya, kita harus berbuat, kita harus hidup di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya sangat diberkati tadi Bapak Ibu Saudara dalam kitab Mazmur 50 ayat 16-17. Di situ Bapak Ibu Saudara saya diingatkan dalam Mazmur 50 ayat 16-17, memang Bapak Ibu Saudara, makanya tadi saya sampaikan bagi kita, terkadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita hanya taunya mengklaim firman Tuhan, yang seolah-olah menjadikan firman Tuhan itu sebagai mantra, yang menyebut, yang hanya mengucapkan, walaupun 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kanan, aku hanya menontonnya saja, kira-kira demikian. Tapi pada saat tadi pagi Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan oleh firman Tuhan. Saya membaca firman Bapak Ibu Saudara. Situ Bapak Ibu Saudara dikatakan Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 50, kan saya buka ayatnya. Mazmur 50 ayat 16-17 Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengerti firman Allah Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya cukup mengucapkan saja Bapak Ibu Saudara, harus hidup di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Mazmur 50 ayat 16-17. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman,
Apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Apa urusanmu menyelidiki ketetapanku? Menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan menyampingkan firmanku. Kalau kita baca di Alkitab versi muda dibaca Bapak Ibu Saudara, atau dengan bahasa masa kini, kita akan baca Bapak Ibu Saudara, kitab Mazmur 50 ayat 16 sampai 17 dengan versi muda dibaca Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti apa sebenarnya maksud Allah dalam firman itu Bapak Ibu Saudara. Akan saya buka sehingga setiap anak-anak Tuhan tidak, yang taunya bukan hanya mengklaim firman Tuhan tetapi tidak hidup di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Saya baca bagi kita Mazmur 50 ayat 16-17 dengan versi muda dibaca ataupun dengan catatan bahasa Indonesia masa kini. Akan saya baca bagi supaya kita mengerti firman Allah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sembarangan menyebut. Demikian firman Tuhan. Mazmur 50 ayat 16-17 dengan versi muda dibaca atau bahasa Indonesia masa kini. Tetapi kepada orang jahat Tuhan berkata, engkau tidak berhak mengucapkan hukumku dan berbicara tentang perjanjianku. Firman Allah kan janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yaitu Mazmur, seluruh ayat itu Bapak Ibu Saudara janji Tuhan kepada umatnya. Termasuk salah satu itu Mazmur 91 itu Bapak Ibu Saudara, itu janji Tuhan. Tapi kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin kepada orang-orang jahat Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin Tuhan memberi firman kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak benar hidupnya, yang tidak mau ditegur oleh firman Tuhan, yang tidak hidup dalam firman Tuhan, yang tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Di sini yang sering Bapak Ibu Saudara saya perhatikan, umat Tuhan bahkan orang-orang yang taunya hanya menyebut firman, mengklaim firman, seolah-olah firman Tuhan itu sebagai mantra dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Tidak baik demikian Bapak Ibu Saudara. Ingatlah Mazmur 50 ayat 16-17 ini dengan versi muda dibaca atau dalam aplikasi bahasa Indonesia masa kini. Ada kitab bahasa Indonesia masa kini Bapak Ibu Saudara, dengan mudah dibaca. Akan saya ulangi Mazmur 50 ayat 16-17. Mazmur 60 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang jahat Tuhan berkata, engkau tidak berhak mengucapkan hukumku. Engkau tidak berhak mengucapkan hukumku. Tuhan berfirman kepada orang jahat, engkau tidak berhak mengucapkan hukumku. Itulah salah satu dari Bapak Ibu Saudara hukum Tuhan, yaitu ataupun saya ulangi, tetapi kepada orang jahat Tuhan berkata, engkau tidak berhak mengucapkan hukumku dan berbicara tentang perjanjianku. Janji Allah Bapak Ibu Saudara termasuklah salah satu di dalam Mazmur 91. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, kamu hanya penontonnya saja dan segala macam. Tapi ingat firman ini Bapak Ibu Saudara, bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Bagi siapa? Harus bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan rencana Allah. Jika kita berbicara kehendak Allah Bapak Ibu Saudara, salah satunya Bapak Ibu Saudara yang tertuang di dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25, yaitu tentang kamu harus beribadah kepadaku, kata Tuhan. Akan saya baca bagi kita Bapak Saudara. Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Inilah kehendak Allah. Tapi orang-orang Bapak Ibu Saudara yang tidak hidup di dalam kebenaran, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh melakukan ibadahnya kepada Tuhan, mengklaim firman Tuhan. Terkhusus Bapak Ibu Saudara, di saat-saat seperti ini mulai corona terjadi, banyak orang-orang mengklaim firman Tuhan dalam Mazmur 91 itu Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan, apakah kita orang-orang yang hidup di dalam firman Bapak Ibu Saudara? Kamu harus beribadah kepadaku. Dengan catatan beribadah bagaimana Bapak Ibu Saudara? Beribadah sesuai dengan kehendak Allah bagi kita. Bukan hanya sembarang beribadah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, jika kita orang-orang yang masih memiliki alasan-alasan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga setiap orang Bapak Ibu Saudara kebanyakan
membuat alasan-alasan sehingga tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Peraturan pemerintah begini, Bapak Ibu, memang kita harus hormat kepada pemerintah. Harus. Tapi banyak orang-orang, Bapak Ibu Saudara, membuat alasan-alasan yang menghalangi ibadahnya. Mungkin gara-gara pekerjaan lah, mungkin karena urusan rumah tangga, karena sesuatu hal, urusan anak, urusan keluarga, atau sesuatu hal yang membuat ibadahnya terhalang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat orang-orang yang mempunyai alasan-alasan inilah, Bapak Ibu Saudara, yang kuat mengklaim firman Tuhan. Ingat, kamu harus beribadah, kata Tuhan. Ingat tadi Mazmur 50, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman kepada orang-orang jahat, apa urusanmu mengucapkan perjanjianku, apa urusanmu tentang ketetapanku, kata Tuhan. Kenapa? Firman itu, Bapak Ibu Saudara, hanya bagi orang-orang yang Tuhan kasih. Siapa orang-orang yang Tuhan kasih? Mereka yang mau melakukan kehendak Allah. Salah satunya Keluaran 23-25, kamu harus beribadah, kata Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang beralasan beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena urusan rumah tangga, karena urusan sesuatu hal, karena urusan keluarga, Bapak Ibu Saudara, mampu meninggalkan ibadah. Karena pekerjaan mampu meninggalkan ibadah. Karena pesta mampu meninggalkan ibadah. Karena di luar rencana Allah mampu meninggalkan ibadah. Tapi banyak orang beralasan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu kan kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah kita menyangka, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu baik bagi semua orang. Ya benar memang, tapi ingat, ada juga murkanya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam saya butuh Bapak Ibu Saudara, karena ini sambil jalan saya sambil spot, Bapak Ibu Saudara. Ini sambil memegang kitab. Ingat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau alasan-alasan yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kadang umat Tuhan banyak mempunyai alasan sehingga tidak beribadah, Bapak Ibu Saudara. Permisi karena kelelahan, permisi karena pekerjaan. Sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak mencatat demikian, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak memberi toleransi bagi orang-orang yang permisi meninggalkan ibadah. Alkitab tidak mendukung orang-orang yang permisi meninggalkan ibadah. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Saya baca dulu Ibrani, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak main-main, Bapak Ibu Saudara, yang beribadah ini, Bapak Ibu Saudara. Tegas kita Ibrani mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bagi kita, jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Tapi orang-orang, Bapak Ibu Saudara, beralasan, Tuhan kan baik, Tuhan kasih karunia, Tuhan kan ini, segala macam, banyak kali pertimbangan. Ingat, Tuhan memerintahkan kita harus beribadah tanpa alasan-alasan yang membuat kita absen untuk beribadah, Bapak Ibu Saudara. Ingat, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ibrani, di sini katakan, Bapak Ibu Saudara, kitab Ibrani 10:25. Ingat, ini perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini perintah Allah. Jadi saya disangankan, Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang tidak mengerti firman ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak mengerti bagaimana beribadah yang benar kepada Tuhan. Sudah saatnya beribadah, tapi kita berani meninggalkan ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Karena sesuatu hal, karena pekerjaan, karena urusan keluarga, urusan rumah tangga, karena inilah, karena itulah. Itu sangat menjadi suatu kekejian bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 25 tadi, kamu harus beribadah. Kamu harus beribadah. Supaya Tuhan memberkati roti makanan dan air minumanmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itulah yang berlaku, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya mengklaim firman Tuhan. Dalam kitab Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Maka saya sangat disayangkan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang tidak mengerti firman Allah. Tapi yang taunya hanya mengklaim firman Allah. Allah itu kan baik, kasih karunia, segala macam, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, jika kita melanggar perintah Allah, itu menjadi suatu kekejian. Apa itu perintah Allah? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Harus beribadah. Harus beribadah, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah.
Terlebih-lebih Bapak Ibu Saudara, saya ulang-ulangkan kembali, kita sering meninggalkan ibadah karena sesuatu alasan yang tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Itu tidak benar di mata Tuhan, karena Alkitab tidak mendukung yang namanya demikian Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang permisi beribadah. Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang meninggalkan ibadah. Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang tidak beribadah. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 14 ayat 15-24, Lukas 14 Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang perjamuan itu Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan itu, seorang Tuhan atas pesta itu mengundang orang-orang. Akan saya buka dulu Lukas 15. Jadi biar kita mengerti Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Tapi banyak orang-orang Bapak Ibu Saudara yang taunya hanya mengklaim firman, tapi ibadahnya tidak beres. Ingat Lukas 14 ini Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Lukas 14, 15-24 ya. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara alasan-alasan yang tidak masuk akal tadi. Sudah diundang dalam perjamuan. Sudah dikatakan Tuhan harus beribadah. Kamu harus beribadah. Tapi masih banyak alasan-alasan Bapak Ibu Saudara. Sama dengan yang ini Bapak Ibu Saudara, dalam undangan perjamuan tadi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama mengatakan, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Yang kedua, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku meminta dimaafkan. Yang lain juga berkata, aku baru kawin karena ini, dan segala macam Bapak Ibu Saudara. Alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara untuk tidak beribadah. Saya heran Bapak Ibu Saudara, orang sangat mudah permisi untuk tidak beribadah. Saya tidak tahu apa motivasinya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak membenarkan demikian Bapak Ibu Saudara. Terkecuali Bapak Ibu Saudara kita beribadah, terpaksa kita tidak beribadah karena sesuatu hal, ya mungkin boleh juga. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak membenarkan orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tidak membenarkan orang-orang yang meninggalkan ibadah. Karena ibadah 10 tadi mengatakan, jangan kamu meninggalkan pertemuan ibadah. Ibrani 10:25, jangan kamu meninggalkan pertemuan ibadah. Keluaran 25:23, Keluaran 23:25, kamu harus beribadah. Jadi yang saya maksud Bapak Ibu Saudara, meluruskan, banyak orang-orang mengklaim firman Tuhan bahwasanya pembelian Tuhan nyata dalam hidupnya. Perhatikan dulu hidupmu Bapak Ibu Saudara. Perhatikan hidup kita. Kita harus menghasilkan buah pertobatan yang benar. Yaitu ibadah kita harus sungguh-sungguh. Doa kita harus sungguh-sungguh. Pengikutan kita akan Tuhan harus sungguh-sungguh. Harus memiliki pertobatan, buah pertobatan yang benar. Jadi bukan asal hanya mengklaim firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, firman Tuhan mengatakan begini. Untuk siapa firman Tuhan itu Bapak Saudara? Bagi orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Yang mau mendengar teguran daripada Tuhan, yang mau melakukan nasihat daripada Tuhan. Salah satunya tadi Bapak Saudara, kamu harus beribadah. Keluaran 23:25, Ibrani 10:25, janganlah kamu meninggalkan pertemuan ibadah. Jadi dalam Lukas 14 tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa kita dulu, saudara-saudaraku dimanapun berada, se-Nusantara Indonesia. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Asal engkau dan saya hidup di dalamnya Bapak Ibu Saudara, pembelian Tuhan itu akan nyata bagi kita. Kitab Hagai mengatakan Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa akan digoncang Allah dan bangsa-bangsa akan membawa harta benda ke dalam rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Yaitu Bapak Ibu
saudara dan saya yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kembali, firman Allah bukan sebuah mantra. Firman Allah bukan slogan. Firman Allah bukan hanya kata-kata. Tapi firman Allah untuk dihidupi. Firman Allah untuk dilakukan. Sehingga di saat kita melakukan firman Allah, merenungkan, melakukan, firman Allah akan nyata. Tapi ingat, tidak cukup hanya diucapkan. Sementara kita tidak hidup di dalamnya, itu akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ucapkan, renungkan, hidup di dalamnya. Sehingga terjadilah yang sering dikatakan orang itu Bapak Ibu Saudara. Mazmur 91. Walau 1000 di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, kamu akan hanya penonton yang saja. Benar jika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan pamit, Sombing Charles. Tetap bersuka cita, tetap beribadah, tetap bergembira, tetap melayani Tuhan, tetap berdoa, tetap baca firman, tetap renungkan firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini Bapak Saudara, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap hamba-hamba yang dikasihinya. Jadilah hamba yang dikasih Tuhan. Jadilah umat yang menjadi kesukaan Tuhan. Bagaimana untuk menjadi umat yang dikasih Tuhan, yang menjadi kesukaan Tuhan? Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah Ibrani 10:25. Sehingga kita akan menjadi golongan-golongan yang dikasih Tuhan. Di saat kita menjadi golongan-golongan yang dikasih Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, mempelai wanitanya Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sombing Charles pamit. Shalom. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.